Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Widya dari kelas PTIKB dengan NIM 200209500001. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang memori. Dalam elektronika digital, seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Memori penyimpanan data adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program serta memiliki elemen dalam dasar flip-flop, di mana flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Memori 4 bit. Pada gambar di samping ditunjukkan sebuah register memori 4 bit yang terdiri dari 4 buah D flip-flop. Data input dimasukkan secara paralel pada terminal A, B, C, dan D. Data pada input akan ditransfer ke output setiap ada pulsa clock secara paralel juga. Oleh karena itu, rangkaian di atas disebut sebuah paralel input dan paralel output atau PIPO. Proses perpindahan data akan berlanjut sampai 4 bit. Data dapat dibaca secara paralel dari QA, QB, QC, dan QD. Secara simultan, dikenal sebagai serial input serial output SISO. Random Access Memory RAM. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan. Informasi yang dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori. Informasi inilah yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. RAM IC statik dan dinamik. RAM 7489 merupakan unit penyimpanan 64 bit dalam bentuk IC. IC RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop karena menyimpan data 0 dan 1 selama IC memiliki daya. IC RAM dinamik menyimpan keadaan logika sebagai muatan listrik dalam peralatan mouse. Read-only memory atau ROM. ROM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang, karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM juga digunakan untuk memecahkan masalah logika terkombinasi. PROM, Programmable Read-Only Memory. PROM dapat berfungsi seperti halnya ROM dan ROM, tetapi PROM dapat diprogram oleh pengguna maupun pabrik. Sekali diprogram, PROM tidak bisa diubah lagi. Terus EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Pada EPROM, pengguna dapat menembus data yang telah tersimpan dan mengubah programnya. EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, mengatasi kelemahan EPROM. Isi EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang dengan menggunakan isyarat elektrik yang sesuai. Memori inti magnetik. Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam CPU komputer. Rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Ada dua macam operasi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dalam sistem digital adder, rangkaian penjumlah berfungsi menjumlahkan dua buah bilangan yang telah dikonversi menjadi bilangan-bilangan biner. Adder terdiri dari half adder dan full adder. Sedangkan subtraktor, rangkaian pengurangan berfungsi mengurangkan dua buah bilangan biner. Subtraktor terdiri dari half subtraktor dan full subtraktor. Half adder. Half adder suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Full adder, sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi
penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, B, dan C in. Penambah penuh menghasilkan jumlah bit output yang diwakili dengan sinyal Cout dan C. Half subtractor mengurangkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan remain dan nilai yang dipinjam borrow out. Full subtractor mengurangkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner di mana masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Juga mengurangkan dua bit input dan nilai borrow out dari pengurangan bit sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.